Salam sahabat saksi, salam jumpa dalam program Sapaan dan Refleksi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Amin. Mari kita berdoa, meminta berkat dan juga bimbingan dari Tuhan untuk kita mengerti apa yang menjadi firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat-Mu ya Bapa. Engkau memperkenankan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Engkau memberkati kami sehingga kami boleh untuk mengawali hari. Kami merenungkan firman-Mu sebelum kami melangkah. Engkau yang memberi hikmat kepada kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat saksi, tentu tiap orang memiliki perspektif masing-masing bagaimana memandang kehidupan. Ada yang mengatakan bahwa dalam kebudayaan Jawa, hidup atau urip mung mampir ngombe, yang berarti hidup itu sebentar saja. Tapi juga ada orang yang memiliki perspektif bahwa hidup itu harus selama mungkin di dunia ini. Ya, kalau orang punya pertanyaan seperti itu, mereka mengkonsumsi obat-obatan, makanan yang tujuannya adalah menunda penuaan sel dalam tubuhnya. Dan tentu, sekalipun mereka berjuang sedemikian rupa, kalau sudah waktunya untuk kembali kepada Tuhan, tetap kembali kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini mari kita belajar dari apa yang pengkhotbah sampaikan, perkataan bijak yang disampaikan oleh pengkhotbah. Dalam Pengkhotbah 1 ayat yang kedua dikatakan, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saya mencoba mengambil terjemahan lain dari bahasa asli bunyinya demikian. Sungguh singkat bagaikan tarikan napas, kata pengkhotbah. Sungguh singkat hidup ini. Semua orang berumur singkat, seperti tarikan nafas yang cepat berlalu. Nah, Raja Salomo melihat sekelilingnya seobjektif mungkin. Dia melihat ketidakberdayaan hidup manusia di dalam waktu kehidupannya yang singkat. Dikatakan hanya bagai setarikan nafas. Dan kita pengkhotbah mencatat renungan tentang singkatnya waktu dan hidup terlepas dalam sekejap. Sang pengkhotbah kita tahu mengalami kekayaan, kuasa, kehormatan, kebenaran, bahkan kesenangan seksual pun dia capai secara melimpah. Namun semua itu akhirnya hanya berlalu dalam waktu yang singkat. Jika saya perhatikan kata sia-sia dalam bahasa asli itu berarti nafas atau angin. Sungguh hidup kita akan seperti angin yang sepoi-sepoi, berlalu begitu saja. Namun itu tidak penting, semuanya tidak kekal. Kehidupan kita akan menghilang seperti berlalunya angin dalam tarikan nafas kita. Ya, nafas itu memang dibutuhkan untuk hidup. Namun walaupun sifat nafas itu hanya sementara, tapi kita tidak dapat hidup tanpanya. Oleh sebab itu, kita harus menjalani kehidupan ini dengan balance. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sama harus balance. Sahabat saksi, ketika kita tahu bahwa hidup itu hanya setarikan nafas saja, untuk apa kita menyiksa diri dengan keinginan-keinginan yang tidak sepatutnya? Hidup itu singkat. Untuk apa kita seperti Salomo yang semuanya tercapai secara melimpah, tapi pada akhirnya itu harus ditinggalkan? Untuk apa kita merancangkan kejahatan? Ingat, hidup itu singkat, hanya tarikan nafas. Untuk apa nggak jujur? Hidup itu singkat. Untuk apa tamak? Hidup itu hanya tarikan nafas. Untuk apa kita marah? Untuk apa kita nggak mau ngalah? Untuk apa kita mau menang-menangan sendiri? Hidup itu singkat, hanya setarikan
Napas hidup kita sebentar lagi bisa hilang, dan pasti hilang karena tarikan nafas saja. Nah, itulah ujangan Raja Salomo dalam kitab Kohelet, dalam kitab Pengkhotbah. Ia menulis kitab ini sebagai tanda pertobatannya dan persiapannya untuk menghadap Sang Karim. Dan ia telah melihat kehidupan manusia yang baik dan yang buruk. Dan ia menyatakan bahwa hidup ini singkat, hanya setarikan nafas. Oleh sebab itu, marilah kita bijak menjalani kehidupan yang hanya setarikan nafas ini, yang singkat ini, sangat singkat, bukan singkat, dengan menjalani hidup yang balance dalam koneksi dan relasi kita kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami bahwa hidup ini singkat, seperti setarikan nafas, sangat singkat, dan mampukan kami untuk bijak, memiliki relasi, memiliki koneksi yang baik dengan Engkau maupun dengan sesama kami. Mampukan kami melakukan terbaik bagi Engkau dan juga orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menantikan tuntunan-Mu untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus yang terus menuntun kami. Kami mengawali hari dengan berkat daripada-Mu. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus menyertai langkah kaki kami hari ini sampai selama-lamanya.